Marco Bezzecchi semakin memantapkan diri sebagai sosok utama Aprilia pada musim 2025 ini. Pembalap Italia itu tampil solid di Red Bull Ring dengan merebut pole position pada hari Sabtu, finish keempat di sprint, serta meraih podium ketiga yang sangat berharga pada balapan Minggu. Sebuah hasil gemilang yang datang di lintasan yang secara historis kurang bersahabat bagi RSGP, sekaligus memperkuat posisinya di klasemen dengan 178 poin, kini semakin mendekati peringkat ketiga yang ditempati Pecco Bagnaia. Bezzecchi asal Rimini menilai akhir pekan ini sangat positif, meski sempat sulit pada hari Jumat. Itu akhir pekan yang bagus bagi kami. Bangkit setelah hari Jumat yang begitu sulit jelas tidak mudah. Tapi kami tetap tenang dan bekerja dengan baik di garasi. Kami membuat beberapa langkah maju, dan di kualifikasi sungguh luar biasa bisa kembali merebut pole. Saya bahkan sudah lupa kapan terakhir kali meraih pole position. Pada hari Minggu, Bezzecchi bertarung sengit dengan dua bintang besar musim ini, Marc Marquez dan Fermin Adeguer. Pembalap Aprilia itu mengaku sangat menikmati duel, meski sempat kewalahan di beberapa momen penting balapan. Saya senang bisa bertarung dengan Marc dan Fermin. Di pertengahan balapan saya mengalami sedikit masalah dengan motor, jadi harus sedikit mengurangi kecepatan. Saat itu saya agak tertinggal dari Marc, walau saya tahu dia sedang mengatur ritme. Saya juga melakukan hal yang sama. Tapi dalam sekejap dia bisa mendekat, dan ketika sampai saya mencoba bertahan saat pengereman. Itu tidak cukup, dan setelah dia menyalip saya langsung mencoba membalas. Kami punya duel yang bagus, meski tidak berlangsung lama. Andai saja saya bisa melakukan 20 kali overtake lagi, pasti seru. Tapi akhirnya hasilnya memang begitu. Namun Bezzecchi juga menyadari kekuatan Ducati, terutama saat Fermin mulai mendekat dengan kecepatan luar biasa. Ketika Marc sudah di depan, saya melihat di pitboard bahwa Fermin dalam satu lap memangkas 8/10 detik. Saat itu saya sadar cepat atau lambat dia akan menyalip. Hasil ini terasa makin istimewa jika melihat sejarah Aprilia di Austria, yang nyaris selalu sulit bagi pabrikan Noale. Saat tiba di sini, semua orang di pabrik Aprilia bilang jangan terlalu berharap, terutama Massimo Rivola, karena di masa lalu, trek ini sering membuat motor menderita. Tapi kami bekerja dengan baik, memperbaiki beberapa hal, belum cukup untuk benar-benar bisa bertarung sampai akhir balapan. Tapi setidaknya kami bisa bersenang-senang, bisa bertarung. Kami hanya perlu terus bekerja agar bisa mengulang balapan seperti ini, atau bahkan lebih baik. Bezzecchi juga menjelaskan bagaimana dirinya harus mengubah gaya membalap sejak bergabung dengan Aprilia. Gaya saya berubah sedikit, saya harus beradaptasi, bekerja keras, dan itu wajar setelah pindah motor. Sesuatu yang dulu terbiasa dilakukan mungkin tidak lagi cocok di motor baru. Saya harus mencari tahu bagaimana mengubah posisi tubuh di atas Aprilia. Itu memang benar. Bezzecchi mengakui sempat merasa kemenangan ada dalam genggamannya. Saya keluar pit dengan niat untuk menang. Saya tahu itu tidak akan mudah. Tapi sempat punya keunggulan 8/10 detik, saya berkata pada diri sendiri bahwa jika bisa mengelola dengan baik, saya punya peluang. Namun kemudian saya mengalami sedikit masalah dan di trek seperti ini, tak perlu banyak untuk kehilangan waktu. Apalagi ketika ada dua Ducati yang mengejar, itu bukan hal yang mudah. Saya sudah mencoba tapi inilah hasil terbaiknya. Pada akhirnya Bezzecchi merasa podium kali ini sangat berarti. Bukan hanya karena hasil, tetapi juga karena konteksnya. Jelas saya datang ke sini dengan semua orang bilang bahwa kami akan kesulitan. Dan mungkin itu pada hari Jumat. Tapi kemudian saya bisa bangkit dan pada akhirnya ini adalah podium yang nilainya besar, bukan soal lintasan tapi soal bagaimana jalannya balapan. Karena saya memimpin lebih banyak lap dibanding Brno. Saya bertarung lebih lama. Saya finish ketiga hanya terpaut 1 detik. Tapi saya benar-benar sudah memberikan segalanya. Sebuah podium yang membuat saya bahagia. Marc Marquez merebut kemenangan di MotoGP Austria 2025. Ini menjadi kali pertama The Baby Alien menang di sirkuit Red Bull Ring. Seri ke-13 MotoGP 2025 berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Austria, Minggu malam waktu Indonesia. Race digelar selama 28 laps. Marco Bezzecchi memulai balapan sebagai pole sitter.
MB72 mampu bertahan di urutan terdepan selama lebih dari separuh balapan. Marc Marquez berhasil merebut P1 dari Bezzecchi di lap ke-20. MM93 tak terkejar di sisa lap dan berhasil finish balapan di MotoGP Austria 2025. Kemenangan ini amat bersejarah buat Marc Marquez. Dia akhirnya berhasil menaklukkan sirkuit Red Bull Ring sejak MotoGP Austria kembali menggelar balapan pada 2016. Hasil di MotoGP Austria sekaligus menjadi kemenangan ke-9 Marc Marquez di musim 2025. Juara dunia 8 kali itu kukuh di puncak klasemen dengan 418 poin. Marco Bezzecchi selaku pole sitter tetap memimpin balapan di lap pertama. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersaing ketat memperebutkan P2. Marc Marquez mulai menjauhkan kejaran dari Pecco dan berusaha mendekati Bezzecchi. Keduanya berjarak 0,8 detik memasuki lap ketiga. Gap antara Bezzecchi dan Marquez semakin mendekat hingga tersisa 0,19 detik saja di lap ke-10. Bezzecchi mampu menjauhkan kejaran menjadi 0,9 detik tak lama kemudian. Nasib apes dialami rekan setim Bezzecchi di Aprilia, Jorge Martin. Juara bertahan MotoGP ini terjatuh di lap ke-13 dan tak bisa melanjutkan balapan. Pedro Acosta merebut P3 dari Pecco Bagnaia di lap ke-19. Pecco melorot ke P5, sementara P4 diambil alih Fermin Aldeguer. Marc Marquez akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi di lap ke-19. Bezzecchi kembali mengambil alih pimpinan balapan tak lama berselang. Marquez merebut kembali P1 di lap ke-20. Rider Ducati itu langsung menjauhkan kejaran dari Bezzecchi menjadi 0,6 detik. Bezzecchi justru mengendur dan dibuntuti Fermin Aldeguer di belakangnya. Aldeguer mampu menyalip MB72 di lap ke-23 dan merebut P2. Marc Marquez tetap memimpin balapan hingga memasuki garis finish. Fermin Aldeguer mengisi P2, disusul Marco Bezzecchi di P3. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez kembali menunjukkan kelasnya. Meski start dari baris kedua, The Baby Alien membuktikan diri sebagai raja lintasan dengan merebut kemenangan di sprint MotoGP Austria 2025. Di bawah sorotan lampu Red Bull Ring, Spielberg Sabtu malam, Marquez tampil beringas. Ia baru meraih posisi terdepan saat balapan menyisakan 5 lap terakhir, namun eksekusinya begitu brilian hingga lawan-lawannya hanya bisa gigit jari. Kemenangan ini menegaskan bahwa langkahnya menuju gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin tak terbendung. Podium pun dihuni nama-nama besar, Alex Marquez di posisi kedua dan sang sensasi muda Pedro Acosta yang mengamankan tempat ketiga. Balapan dimulai dengan penuh kejutan. Alex Marquez melesat di tikungan pertama, langsung merebut posisi puncak dari Marco Bezzecchi. Dari belakang, Marc Marquez juga tancap gas, menyodok ke urutan 2, membuat duel bersaudara ini semakin panas. Sementara itu, malapetaka menimpa juara bertahan Francesco Bagnaia yang startnya berantakan hingga tercecar ke posisi 14. Drama terus berlanjut. Bezzecchi makin terpuruk setelah disalip oleh Pedro Acosta, sang bintang KTM yang mulai meramaikan perebutan podium. Di depan, Alex coba menjauh, sempat membuka jarak hingga 0,8 detik dari adiknya. Namun, bencana kembali datang untuk Bagnaia. Usaha kerasnya bertahan dari tekanan Jorge Martin dan Joan Mir sia-sia. Mesin bermasalah memaksanya angkat tangan lebih cepat, menyudahi sprint dengan wajah muram. Pertarungan sebenarnya terjadi di depan. Dengan sabar, Marc mengintai Alex. Gap terus terpangkas dari 0,3 detik menjadi 0,2 detik saja. Dan akhirnya, pada 5 lap tersisa,
Mark melepaskan serangan pamungkas, overtake sempurna, penuh presisi. Begitu memimpin, Marquez tak menoleh ke belakang. Ia langsung membuka jarak 0,7 detik hanya dalam satu putaran. Lalu menutup balapan dengan keunggulan mantap 1,1 detik. Marc Marquez kembali berdiri di puncak, sang predator lintasan yang siap melahap gelar juara dunia 2025. Casey Stoner melawan Marquez versi ini, sekalipun saya, akan sulit. Dia memiliki keunggulan atas semua orang, karena dia masih ingat bagaimana mengendarai motor tanpa bantuan elektronik. Memiliki Mark sebagai rekan setim bisa jadi hal terbaik untuk Bagnaia. Dia bisa belajar dan menjadi lebih kuat. Casey Stoner kembali muncul di pedok setelah absen, tampil segar dan tampak bahwa masalah fisiknya kini mulai teratasi. Dia hadir di Red Bull Ring untuk ambil bagian dalam Parade of Legends hari Sabtu sebelum balapan MotoGP dan mengatakan bahwa secara fisik kondisinya semakin membaik sejak tahun lalu. Saat ditanya apa yang terjadi jika dia harus berhadapan dengan Marc Marquez, Stoner menjawab, "Melawan Marquez versi ini akan sulit. Jika yang kemarin mungkin saya punya peluang, tapi sekarang dia tampak memiliki sesuatu yang lebih." Mark tahu bagaimana cara mengendarai motor tanpa semua bantuan kontrol modern karena dia mengingat masa lalu. Ia melanjutkan bahwa kemampuan itu juga terlihat saat Dani Pedrosa kembali tampil sebagai wildcard. Dia bisa tampil cepat karena pengendara sejati masih lebih unggul dibanding elektronik. Bagi Stoner, keunggulan Mark terletak pada cara dia membuka gas dan mengelola ban. Bahkan jika elektronik menutupi masalah, Mark tetap bisa melakukan lebih dari itu. Ketika seseorang seperti Mark melakukan hal-hal yang tak terduga, tidak mudah menerimanya. Tapi bukan cuma Bagnaia yang menghadapi masalah dengan Marquez, semua mengalaminya. Sekarang kemenangan hanya terjadi dalam kondisi khusus, misalnya Le Mans. Mark sedang melakukan pekerjaan luar biasa. Bagi Pecco, memiliki rekan setim seperti Mark bisa jadi hal terbaik. Mungkin bukan untuk tahun ini. Butuh waktu untuk bangkit, tapi jika bisa, dengan bantuan Christian Gabarini, mantan kru chief Stoner, Bagnaia bisa belajar banyak dari Mark dan menjadi lebih kuat. Dia sedang berada di masa sulit. Begitu jadi juara dunia, langsung diikuti satu hal buruk lainnya. Tapi kita belajar dan menemukan kekuatan dalam karakter di masa-masa terburuk. Kita telah melihat itu pada Marquez. Dia terlihat tak akan kembali ke puncak dan lihat sekarang. Mungkin inilah musim terbaiknya. Tidak tahu masa depan Jorge, tapi dia punya peluang untuk kembali lebih kuat. Dia sangat berbakat. Jika melakukan hal-hal yang tepat dengan langkah demi langkah, tak ada alasan dia tak bisa berjuang memperebutkan gelar tahun depan. Stoner menutup pembicaraan dengan menyentuh soal Marco Bezzecchi, yang menurutnya kesulitan menunjukkan potensi sejak debut di MotoGP karena kendali elektronik yang terlalu banyak. Dia kesulitan menunjukkan potensi karena begitu masuk MotoGP, sudah ada banyak kontrol. Sulit untuk membuat perbedaan. Saya pun mengalami hal serupa di 2012. Saya tidak menikmati mengendarai motor. Sekarang sudah ada kontrol stabilitas tambahan. Mengapa? Bukan karena keselamatan, karena saya belum melihat kejuaraan ini jadi lebih aman belakangan ini. Tahun lalu setengah grid cedera. Sentimen Stoner menyoroti betapa dominannya Marc Marquez musim ini. Kemampuannya menggabungkan pengalaman mengemudi tanpa elektronik dengan adaptasi ke era modern, membuatnya hampir tak tersentuh oleh pembalap lain. Ia pun menunjukkan bahwa meskipun muncul tekanan dalam tim, khususnya pada Bagnaia, kehadiran Marquez bisa jadi katalis positif untuk perkembangan kolega timnya di masa mendatang.
Marc Marquez belum pernah menang di sirkuit Red Bull Ring. Pebalap Ducati itu yakin bisa menyudahi catatan buruknya akhir pekan ini. Setelah sebulan lebih libur musim panas, MotoGP 2025 kembali bergulir di Red Bull Ring, Spielberg, Austria, Sabtu, Minggu, 16 hingga 17 Agustus. Ini jadi kesempatan Marquez menjauhkan dari para pesaing, sebab dia lagi on fire karena memenangi 5 balapan terakhir termasuk sprint race, sehingga unggul 120 poin dari Alex Marquez di klasemen MotoGP 2025. Wajar jika Marquez dijagokan untuk bisa finish terdepan di Austria. Tapi, Marquez patut ingat bahwa Red Bull Ring bukan sirkuit yang ramah baginya. Sejak MotoGP Austria kembali diperlombakan pada 2016, Marquez belum pernah menang. Marquez cuma bisa jadi runner-up pada 2017 hingga 2019. Setelah podium runner-up 2019, Marquez sempat absen lama dari balapan Austria karena cedera. Di comeback-nya bersama Gresini Racing musim lalu, Marquez gagal finish. Meski rekodnya tidak bagus, Marquez justru lebih percaya diri menghadapi balapan pekan ini dan yakin bakal meraih kemenangan pertamanya di sana. Apalagi, Marquez kini menunggangi Ducati, motor yang selalu mengalahkannya di sirkuit itu. Marquez 2 kali kalah dari Andrea Dovizioso pada 2017 dan 2019, serta Jorge Lorenzo di 2018. Semuanya berjarak kurang dari 0,2 detik. Saya kalah 3-4 kali menghadapi motor merah. Kini saya mengendarai Ducati, jadi kita lihat saja apakah saya bisa menang, ujar Marquez seperti dikutip Crash. Tentu saja kami akan berusaha meraih kemenangan, tapi pada akhirnya target utamanya adalah kembali balapan dengan cara terbaik dengan antusias yang sama seperti balapan terakhir. Itu bukan prioritas utama kok. Marc Marquez kembali beraksi dengan menguji lintasan Balaton Park menggunakan Ducati sebagai persiapan debut GP Hongaria pada bulan Agustus. Liburan berakhir lebih cepat bagi Ducati Lenovo Team dan tim-tim Ducati Corse MotoGP lainnya. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama para pembalap dari VR46 Racing Team serta Gresini Racing Team pekan ini mendatangi sirkuit Balaton Park di Hongaria untuk menjalani sesi tes menggunakan Ducati Panigale V4S. Hari Selasa itu menjadi sesi kerja tim yang padat dengan 7 pembalap turun ke lintasan. Selain Marc dan Pecco, turut hadir Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan Michele Pirro. Semuanya bertujuan membiasakan diri dengan trek Hongaria yang untuk pertama kalinya akan menggelar GP Hongaria pada akhir pekan 22 hingga 24 Agustus. Antara Pecco dan Marc, mereka membukukan total sekitar 70 putaran dengan hasil yang sangat positif menjelang kembalinya kompetisi minggu depan di GP Austria. Pecco Bagnaia membagikan di media sosialnya rekaman onboard lengkap dengan catatan waktunya, 1 menit 41,468 detik. Catatan tersebut hanya terpaut 3/10 detik dari waktu yang dicatat Toprak Razgatlioglu saat balapan di lintasan Hongaria 2 minggu lalu dalam ajang World SBK yang juga menjadi debutnya di sana. Untuk catatan waktu lainnya, tampaknya Bagnaia menjadi yang tercepat di hari itu, sementara Marc Marquez hanya terpaut 1/10 detik dari rekan setimnya seperti dilaporkan Motorsport. Menariknya, pembalap asal Catalunya itu membagikan di kanal YouTube-nya rekaman putaran penuh yang spektakuler dengan Panigale di Balaton Park berkat teknologi Insta360. Balaton Park memberikan kesan positif bagi sang pembalap nomor 93.
Hari yang luar biasa di lintasan bersama seluruh tim Ducati Corse. Saya senang, desain sirkuit ini sangat unik dan di luar kebiasaan. Dibutuhkan gaya balap yang agak berbeda dari biasanya. Ada banyak area pengereman dan akselerasi, sehingga perlu adaptasi. Semakin mendapatkan ritme, semakin seru menikmatinya dan benar-benar merasakan kecepatannya. Aspalnya sangat bagus, mereka melakukan pekerjaan yang hebat. Mengendarai Panigale V4S di sini sangat menyenangkan. Tapi sekarang saya benar-benar tak sabar untuk balapan di sini dengan MotoGP, ujar Mark dalam pernyataan tim.